nama saya Teguh Rupianti, nomor NIM 229052 dari kelas 3D, dosen pengampu Ibu Apoteker Husani MSc. Hari ini saya akan menyetor hafalan 50 istilah sistem kardiovaskular. Ya. Yang pertama itu ada aorta. Apa itu aorta? Aorta adalah arteri terbesar dalam tubuh yang membawa darah beroksigen dari ventrikel kiri ke seluruh tubuh. Kemudian apa itu vena cava superior? Vena cava superior adalah pembuluh darah besar yang membawa darah tanpa oksigen dari bagian atas tubuh ke atrium kanan. Kemudian apa itu vena cava inferior? Vena cava inferior adalah pembuluh darah besar yang membawa darah tanpa oksigen dari bagian bawah tubuh ke atrium kanan. Kemudian apa itu atrium ruang? Atrium adalah ruang atas jantung yang menerima darah dari vena dan mengalirkan ke ventrikel. Selanjutnya apa itu kapiler? Apa itu ventrikel? Ventrikel adalah ruang bawah jantung yang memompa darah ke arteri. Kemudian apa itu kapiler? Kapiler adalah pembuluh darah kecil tempat pertukaran gas, nutrisi dan limbah antara darah dan jaringan tubuh. Apa itu arteri? Arteri adalah pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung ke jaringan tubuh. Selanjutnya apa itu vena? Vena adalah pembuluh darah yang membawa darah kembali ke jantung. Kemudian apa itu katup mitral? Katup mitral adalah katup yang memisahkan atrium kiri dan ventrikel kiri. Gunanya itu mencegah aliran balik darah. Oke. Apa itu katup tricuspid? Katup trikuspid adalah katup yang memisahkan atrium kanan dan ventrikel kanan. Oke. Apa itu katup pulmonal? Katup aorta. Katup aorta. Katup aorta adalah katup yang mencegah aliran balik darah dari aorta ke ventrikel kiri. Kemudian apa itu katup pulmonal? Katup pulmonal adalah katup yang mencegah aliran balik darah dari arteri pulmonalis ke ventrikel kanan. Apa itu sirkulasi pulmoner? Sirkulasi pulmoner adalah jalur aliran darah dari jantung ke paru-paru untuk pertukaran gas. Kemudian apa itu sirkulasi sistemik? Sirkulasi sistemik adalah jalur aliran darah dari jantung ke seluruh tubuh. Kemudian untuk iskemia, apa itu iskemia? Iskemia adalah kekurangan aliran darah ke jaringan yang menyebabkan kekurangan oksigen. Kemudian apa itu infark miokard? Adalah kerusakan atau kematian jaringan otot jantung akibat aliran darah yang terhenti atau serangan jantung. Kemudian apa itu angina pectoris? Adalah nyeri dada akibat suplai oksigen yang tidak cukup ke otot jantung. Ya, apa itu hipertensi? Hipertensi adalah tekanan darah tinggi yang bisa merusak pembuluh darah dan organ tubuh. Lalu hipotensi adalah tekanan darah rendah yang dapat menyebabkan pusing atau pingsan. Lalu takikardia, apa itu? Takikardia adalah kondisi di mana jantung berdetak lebih cepat dari normal, lebih dari 100 bpm. Oke. Kemudian apa itu bradikardia? Bradikardia adalah kondisi di mana jantung berdetak lebih lambat dari normal, kurang dari 60 bpm. Ya.
Apa itu fibrilasi atrium? Adalah gangguan irama jantung yang menyebabkan kontraksi atrium tidak beratur. Oke. Apa itu fibrilasi ventricle? Eh, adalah gangguan irama jantung yang menyebabkan ventrikel berkontraksi secara tidak teratur dan tidak efektif. Apa itu perikardium? Perikardium adalah lapisan pelindung luar jantung. Lalu miokardium? Miokardium adalah lapisan otot jantung yang bertanggung jawab untuk kontraksi. Apa itu endokardium? Endokardium adalah lapisan dalam jantung yang melapisi ruang-ruang jantung. Oke. Selanjutnya ada elektrokardiogram. Apa itu elektrokardiogram? Elektrokardiogram atau EKG adalah alat untuk merekam aktivitas jantung. Oke, apa itu ekokardiogram? Ekokardiogram adalah pemeriksaan ultrasonografi untuk melihat struktur dan fungsi jantung. Oke, apa selanjutnya setelah ekokardiogram? Apa itu aneurisma? Aneurisma adalah pembesaran abnormal pada pembuluh darah akibat kelemahan dinding pembuluh. Oke, selanjutnya apa itu stenosis katup? Adalah penyempitan katup jantung yang menghambat aliran darah. Kemudian apa itu regurgitasi katup? Regurgitasi katup adalah kondisi di mana katup jantung tidak menutup dengan baik sehingga darah mengalir balik. Oke. Selanjutnya apa itu kardiomiopati? Kardiomiopati adalah kelainan pada otot jantung yang mempengaruhi kemampuan jantung untuk memompa darah. Oke, selanjutnya aterosklerosis Adalah penumpukan plak di dinding arteri yang menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Kemudian arteriosklerosis Arteriosklerosis adalah pengerasan arteri akibat hilangnya elastisitas dinding pembuluh darah. Kemudian apa itu stent koroner? Stent koroner adalah tabung kecil yang dimasukkan ke dalam arteri untuk menjaga arteri tetap terbuka. Kemudian apa itu angioplasti? Adalah prosedur medis untuk membuka pembuluh darah yang tersumbat. Kemudian apa itu koroner arteri? Coronary artery adalah arteri yang menyuplai darah ke otot jantung. Selanjutnya setelah coronary artery itu ada hiperkolesterolmia. Apa itu hiperkolesterolmia? Hiperkolesterolemia adalah kondisi kadar kolesterol tinggi dalam darah yang dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular. Kemudian selanjutnya apa itu edema? Edema adalah pembengkakan akibat penumpukan cairan, sering terjadi pada gagal jantung. Oke. Apa itu karditis? Karditis adalah peradangan pada jantung, misalnya miokarditis sama perikarditis. Oke. Apa itu gagal jantung? Gagal jantung adalah kondisi di mana jantung tidak mampu memompa darah secara efektif. Oke. Selanjutnya apa itu hipoksia? Hipoksia adalah kekurangan oksigen dalam jaringan tubuh. Oke. Apa itu hiperoksia? Hiperoksia setelah hipoksia. Hipoksia adalah kekurangan oksigen dalam jaringan tubuh. Setelah hipoksia, kemudian hiperoksia adalah kondisi kadar oksigen yang berlebihan dalam jaringan tubuh. Apa itu hipovolemia?
Hipovolemia adalah penurunan volume darah yang dapat menyebabkan shock. Oke. Selanjutnya apa itu aritmia? Aritmia adalah gangguan irama jantung seperti cepat, lambat, atau tidak teratur. Apa itu defibrillator? Adalah alat medis untuk menghentikan aritmia dengan memberikan kejutan listrik ke jantung. Oke. Shock kardiogenik? Apa itu? Shock kardiogenik. Adalah kegagalan fungsi jantung yang menyebabkan penurunan aliran darah ke seluruh tubuh. Setelah shock kardiogenik, apa itu vasodilatasi? Vasodilatasi adalah pelebaran pembuluh darah untuk meningkatkan aliran darah. Kemudian apa itu vasokonstriksi? Vasokonstriksi adalah penyempitan pembuluh darah untuk mengurangi aliran darah. Oke. Selanjutnya apa itu hemodinamik? Hemodinamis adalah studi tentang aliran darah dan tekanan dalam sistem kardiovaskular. Oke. Baik, sekian setoran hafalan 50 istilah obat dalam sistem kardiovaskular. Terima kasih.